Greetings all student kelas 1E D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Yes, saat ini kita ketemu pada perkuliahan online kita yang pertama. Jadi, teman-teman dimanapun Anda waktu mendengarkan video ini, saya harap walaupun semuanya ada di rumah, tetap kita belajar ya. Saya himbau juga buat anak-anak, untuk para mahasiswa, jangan keluar rumah karena tujuannya Anda diperkenankan untuk belajar di rumah itu supaya selamat gitu ya, supaya nggak terpapar virusnya. Jadi Anda silakan stay di rumah. Kalau nggak beneran penting untuk beli makan dan seterusnya, silakan Anda tinggal di rumah. Ini bukan berarti libur ya teman-teman ya, tapi Anda belajar di rumah. Karena itu saya pun juga setiap waktu pertemuan kita, saya akan berikan video-video penjelasan ya, tambahan materi dari pertemuan yang lalu. Sudah kelompok 2 dengan baiknya mempersiapkan presentasi materi. Namun, tetap beberapa hal ada yang perlu saya tekankan dan kita akan berikan dengan contoh-contoh supaya lebih paham gitu. Jadi pertama, saya juga mau himbau lagi ya, stay di rumah aja, nggak usah jalan-jalan kemana-mana kalau nggak benar-benar penting untuk keselamatan Anda sendiri juga. Yang mudik jangan pulang kampung, saran saya. Karena Anda sendiri nggak tahu ya keadaan Anda gimana. Kalau pulang, apakah tidak malah bikin masalah sama keluarga. Kalau Anda sayang sama keluarga, stay di Malang aja, belajar di Malang. Ya, pergunakan waktunya untuk beristirahat juga di rumah ya sambil belajar. Kemudian tetap teman-teman harus jaga kesehatan ya. Kalau sekarang Anda cari masker, mungkin masih mudah, hand sanitizer, wah ini udah jarang. Teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik. Kita bisa cuci tangan pakai sabun, pakai cuci tangan berapa menit ya minimal ya, pakai sabun kesehatan. Cuci tangan aja kalau habis keluar atau megang apapun, terus hindari itu yang megang muka. Pokoknya jaga kehigienisan diri sendiri. Saya yakin Anda bisa, ya kita semua bisa melewati pandemi ini ya. Oke. Yes, are you ready for today's class? Right, good. And saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya, hanya beberapa hal yang saya pikir ini penting. Ya, untuk di detail Anda bisa buka pada buku karena di buku sudah tercantum dengan jelas ya sebenarnya. Saya tinggal berikan aja beberapa hal yang perlu ada penekanan yang dirasa perlu kita bahas lagi. Di pertemuan yang lalu ya, kelompok 1 sudah menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal, yaitu pengelolaan informasi dalam sendiri-sendiri. Mengapa itu penting? Karena sebelum kita berbicara dengan orang lain, tentunya kita pun harus memikirkan ya kira-kira apa sih yang harus kita berikan kontribusinya atau berikan feedback-nya ya pada orang berkata, kemudian kita berikan feedback apa ya, feedback lebih tepatnya ya. Nah, supaya kalau kita pikirkan dulu tidak menyakiti hati orang lain ya, setuju ya teman-teman ya. Jadi ketika berkata sesuatu, ada orang berkata sesuatu, kita cerna dulu, kemudian berikan respon yang tepat. Ya, seperti di materi hari ini ya, bagaimana caranya memberikan respon yang tepat juga akan dipelajari. Teman-teman, pentingnya komunikasi intrapersonal ini sudah nggak diragukan lagi ya, karena cenderungnya ya manusia itu berkata-kata langsung reaktif, kalau ada yang berkata langsung dijawab dengan cepat. Padahal sebaiknya kita fokus dulu pada intrapersonal, mengelola informasi, memikirkan feedback, dan kemudian baru dilakukan. Jangan sampai ya teman-teman ya, berkata dulu, baru dipikir. Nah, nanti takutnya menimbulkan masalah. Apalagi berkata-kata tanpa dipikir. Nah, ini teman-teman tetap harus peka ya, perhatian pada perasaan orang lain juga. That's why, if you do that, your friends will do the same. Mereka juga akan menjaga perasaan Anda. Ya, setelah kita siap dengan komunikasi intrapersonal nih, saatnya kita berkomunikasi dengan orang lain. Pada bab ini,
Anda diharapkan setelah mempelajarinya ya, bisa mengerti apa itu persepsi interpersonal, bisa mengerti apa itu konsep diri, dan bisa memahami antara hubungan kepribadian dan pekerjaan. Dan juga bisa menjelaskan personality plus yang akan kita bahas di akhir video ini. Yes, untuk subbab yang pertama dibahas tentang persepsi interpersonal. Persepsi itu sendiri adalah pengalaman fenomenologis tentang objek, yaitu bagaimana kita itu menilai suatu objek atau situasi. Ya, bagaimana objek atau situasi tersebut tampak pada perilaku persepsi. Jadi kalau lebih detailnya, persepsi itu terbagi menjadi dua, seperti yang Anda lihat pada tampilan berikut. Ada persepsi interpersonal dan yang bagian kanan adalah objek. Interpersonal, ada kata istilah personal. Ini berarti berhubungan dengan kepribadian atau manusia. Jelas tertulis, objeknya manusia, di mana kita itu memberikan penilaian tentang seseorang ya yang sedang kita hadapi, baik penilaiannya secara fisik atau dari segala yang dilakukannya. Ini tentu teman-teman juga sering ya melihat seseorang kemudian menilai dari penampilan luarnya, fisiknya, kemudian dia sedang melakukan apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua kita pelajari dulu ada yang namanya persepsi objek, menilai barang. Objeknya bukan manusia lagi, tapi adalah barang. Misalnya Anda melihat bola di lapangan yang bentuknya bundar. Hari ini dilihat bundar, nanti sore juga dilihat bundar. Besok bundar. Kemudian orang lain mengatakan juga sama. Nah, ini jelas sekali ya kalau kita melihat objek barang, tentu sifatnya tidak akan berubah. Dia pun tidak akan mengubah diri. Saya bukanlah bolanya kan nggak akan berpikir, saya tidak mau jadi bundar lagi karena saya mau lebih slim, lebih kurus. Ya itu yang dipikirkan manusia ya. Kalau manusia nampak badannya katakanlah lebih berisi, mungkin dia akan berpikir, saya mau terlihat lebih baik bagi orang lain, saya mau yang badannya kurus, langsing, kayak gitu. Tapi ada juga kalanya ya, kita melihat seorang yang badannya berisi, tapi ada orang yang menilai, badannya berisi, bagus banget, terlihat sehat, terlihat, biasanya orang yang badannya berisi itu terlihat energik, menyenangkan. Tapi ada juga orang yang bilang itu nggak bagus dan seterusnya. Nah, teman-teman ini juga tahu kalau Anda sering bilang di kelas bahwa cantik, ganteng itu relatif. Yes, setiap orang bisa menilai orang lain dengan berbeda. Jadi jangan khawatir ya masalah apa kata orang lain tentang diri Anda. Jangan sampai insecure pada penampilan diri sendiri. Di kelas kalau nggak salah kita sudah bahas ya, ubah insecure jadi bersyukur ya teman-teman. Nah, kita pun juga harus menerima diri kita ya. Bagaimana orang lain bisa mencintai diri kita bila kita sendiri tidak mencintai diri kita sendiri. Nah, ini berarti teman-teman mulai sekarang terima keadaan diri Anda. Kalau Bu Ima kulitnya hitam kayak gini, ya memang aslinya dari sononya kayak gini. Apakah ini jelek? Enggak juga, pokoknya kalau mandi bersih, kemudian selalu merawat diri, tentu akan menyenangkan dengan ketemu dengan orang lain. Demikian juga Anda. I'm sorry for this notification, it's okay ya. Demikian juga Anda. Apapun yang ada dari diri Anda itu silahkan dieksplor, yang bisa diperbaiki. Namun kalau yang sudah secara turunan kayak gitu, emang rambutnya keriting, terus kenapa? Emangnya nggak boleh keriting? Boleh lah. Kamu badannya agak gendut, cabi gitu. Ya, so what? Nggak apa-apa. Ya, tinggal Anda mencintai diri Anda juga ya. Kita juga membahas nanti di bagian konsep diri. Karena sifatnya ya, kembali lagi ke sini, persepsi orang itu berbeda-beda pada objek manusia. Udah pada objek manusia aja beda, apalagi dengan apa yang kita lakukan. Ada yang berpendapat, pasti ada ya, berpendapat positif, negatif. So, pelajaran bagi kita ya, yang pertama, yes, just do your best ya, karena lakukan yang terbaik ya, nggak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Panjang banget ya tentang persepsi interpersonal dan objek ini.
Kemudian kalau Anda lihat di buku Anda, tolong buka masing-masing ya teman-teman di modul Anda nih halaman 42. Rahmat tahun 2012 menjelaskan terdapat 4 perbedaan antara persepsi objek dan persepsi interpersonal. Saya harap teman-teman sama buka modulnya ya. Kalau persepsi objek itu stimuli ditangkap oleh alat indera melalui benda fisik seperti gelombang, cahaya, suara, sebagainya. Sedangkan kalau persepsi interpersonal ditangkap melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan. Nah, seperti teman-teman ya melihat, Anda bisa bilang, ih centil banget, karena yang Anda lihat tadi sedang mengedip-ngedipkan mata sambil tersenyum. Nah, ini kan berarti ada makna dari suatu sikap. Seperti kemarin kita pelajari, ada namanya petunjuk kinesik. Ya, petunjuk wajah. Oke, masih ingat ya. Kemudian yang kedua, untuk persepsi objek, kita menanggapi objek hanya dengan sifat luarnya saja. Menilai atas sifat luarnya aja. Tidak meneliti sifat batinnya. Anda melihat, wah bola di lapangan sepak bola gitu ya. Bolanya bundar, keras gitu kan. Kalau kena pasti sakit. Nah, teman-teman melihat bagaimana, karena Anda sendiri juga pernah megang ya teksturnya, kemudian warnanya, dan seterusnya. Tapi kalau persepsi interpersonal, kita menanggapi objek itu juga mencoba memahami apa yang tidak tampak. Memahami tindakan dan motif tindakan tersebut. Anda lihat, kenapa teman ini kok lagi senyum-senyum sendiri duduk di kelas, senyum-senyum sendiri. Nah, berarti kita bisa simpulkan ya. Kita bisa melihat apa yang dia lakukan. Kalau nggak megang apapun, nggak berinteraksi dengan siapapun, tiba-tiba senyum-senyum sendiri, wah mungkin teman ini melamun. Kemudian yang kita pikirkan, melamunkan apa ya? Apa yang sedang dilakukan itu? Wah, ini terus habis itu Anda berpikir, wah ini ditegur lah, takut kesambet kalau kebanyakan ngelamun ya, teman-teman bilang kayak gitu ya. Nah, kita itu tidak hanya melihat teman tadi yang hanya tersenyum-senyum sendiri, tapi juga melihat apa yang dilakukannya. Kemudian, kira-kira sedang apa yang dilamunkan? Kayak gitu. Kemudian untuk hal yang ketiga, perbedaan ketiga, untuk persepsi objek tidak bereaksi kepada kita. Sedangkan untuk persepsi interpersonal, manusia itu sering berubah-ubah dan juga faktor personal dan karakteristik orang cenderung memberikan persepsi yang keliru. Teman-teman, kalau kita tadi lihat bola, tentu bola tidak akan berubah. Tapi kalau manusia mempunyai rasa juga, kalau diperhatikan oleh orang lain, bisa menangkap sinyal bahwa kita agak gak nyaman, tentu dia akan merasa dan mencoba memperbaiki diri. Apa yang salah dengan diri saya? Mengapa orang lain melihati terus? Kayak gitu. Sedangkan objek tentu tidak bisa melakukan hal demikian. Kemudian dalam buku Anda disebutkan juga ada faktor situasional yang mempengaruhi persepsi, yaitu deskripsi verbal. Dan seterusnya kita sudah bahas di pertemuan lalu. Saya rasa Anda bisa mencari contoh tambahannya sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke subbab, ke bagian yang berikutnya ya, yaitu proses pembentukan kesan. Ada 3 hal. Pertama adalah stereotyping. Ini saya ingat ditanyakan ya waktu diskusi kemarin. Apa itu? Ya, kelemahannya waktu presentasi kurang dijelaskan apa ini dan contohnya. Kalau di buku disebutkan bahwa ada kecenderungan bahwa persepsi seseorang itu terhadap orang lain sudah terjadi sebelum mereka melakukan komunikasi. Karena sebelumnya mereka sudah memiliki gambaran tentang orang tersebut. Sehingga mereka yakin pada saat melakukan komunikasi, persepsi tersebut akan tetap sama. Stereotyping menjelaskan ada primacy effect dan halo effect. Oke, satu-satu dulu pada stereotyping. Tentu Anda sering mendengar kata stereotype. Wah, stereotype nih. Kalau lihat yang bertato, biasa dikatakan, wah ini kayaknya anaknya nakal nih. Misalnya melihat ada mahasiswi pakai blush on, pakai lipstick warna merah. Wah, ini jangan-jangan penggoda nih.
stereotype. Padahal belum tentu juga kan. Nah, jadi teman-teman ini seringkali nih, ini juga saya rasa penyakit manusia, bahwa melihat sesuatu itu dari luarnya sudah mengatakan orang ini baik, buruk, udah ngejudge duluan, padahal belum berkomunikasi. Tentu saja kita harus meminimalisir yang semacam ini ya teman-teman ya. Kalau tentu kita punya mata melihat, tapi apa yang harus kita lakukan? Kalau benar penasaran berarti tanyakan. Misalnya tadi melihat temannya pakai blush on, cewek pakai blush on di kelas, pakai lipstick, nggak ada yang salah sih, nggak melanggar peraturan juga. Tanyakan, kamu pakai dandanan mau pergi kemana? Ya kali aja ya dia memang sengaja mempersiapkan untuk presentasi di kelas. Karena kalau presentasi di kelas harus tampil menarik, jadi dia berdandan, nggak salah. Nah, jangan sampai ya teman-teman ya, jadi ngejudge temannya walau meskipun belum tahu yang sebenarnya ya. Kemudian stereotype ini menjelaskan terjadinya namanya dua hal, yaitu primacy effect dan halo effect. Kalau di buku dijelaskan bahwa primacy menunjukkan kesan pertama sangat menentukan. Kalau halo effect, ya persona stimuli yang sudah kita senangi telah mempunyai kategori tertentu yang positif. Satu-satu mulai dari primacy effect. Untuk kesan pertama sangat menentukan. Tentu teman-teman ingat ya, waktu pertama kali masuk kelas, kemudian lihat teman-temannya pada diem, jaim, kemudian melihat seseorang, ini diem banget sih, nggak pernah senyum, selalu duduk sendirian, jangan-jangan dia sombong lagi. Kemudian terbawa terus sampai sekarang, masih terasa nggak enak karena anaknya diem. Waktu zaman dulu saya lihat dia sombong banget, waktu saya izin mau duduk di sebelahnya, dia bilang, iya kosong, cuma gitu aja. Nah, makanya kebawa terus. Nah, inilah yang disebut primacy effect. Efek pertama biasanya menentukan untuk hubungan-hubungan selanjutnya. Entah itu hal yang baik atau hal yang buruk. Sedangkan halo effect lebih fokus pada hal baik. Biasa Anda melihat kalau ada anak, Anda suka pada anak-anak yang talkative, suka berbicara, yang ngajak ngomong duluan. Sejak awal sudah ketemu teman ini, sukanya ngajak ngomong duluan. Dan Anda senang ya kalau diajak ngomong duluan. Sampai belakang Anda selalu, sampai saat ini pun Anda selalu mengatakan bahwa teman Anda tersebut adalah yang paling ramah. Teman saya yang terbaik karena dia yang ngajak saya ngomong pertama kali, yang gak berubah dari awal, tetap baik. Nah, karena sudah senang sejak awal, ke belakang-belakang, walaupun dia ternyata di kelas itu suka godain teman-teman lain, suka bikin rusuh, tapi Anda bilang, enggak, saya tetap suka sama dia karena ramahnya itu tadi. Nah, kalau halo effect ini, apa yang kita senangi pada seorang biasanya berlanjut ke belakang-belakang, senang terus gitu. Ini ada yang cerita juga nih, bagi Anda yang pernah suka nonton film ya. Di film tuh seringkali digambarkan bahwa tokoh yang badannya cabi itu selalu yang lucu, yang mengganggu dan bikin suasana. Yang saya tonton satu contoh aja, kalau Anda nonton ini, Fantastic Beasts, ya, Newt Scamander, ingat dia punya teman seorang yang non-magic, ya, Jacob. Di awal digambarkan dia badannya cabi yang agak linglung, lucu kayak gitu. Biasanya sudah digambarkan ya, orang-orang juga bilang bahwa tokoh yang cabi itu biasanya bikin mood hidup. Tentu kadang kalau lihat filmnya, di belakang kita akan tertawa ketika tokoh tersebut muncul dan melakukan interaksi dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, ini nih halo effect. Karena kita sendiri tahu kalau yang badannya cabi itu ngegemesin, selalu bikin lucu. Belakang-belakang kita pun juga senang. Walaupun sometimes kita melihat bahwa dia pun juga melakukan kesalahan dan seterusnya, kita pun tetap menyenangi. Yes, kemudian contoh yang kedua, implicit personality theory. Setiap orang mempunyai konsepsi tersendiri tentang sifat-sifat apa berkaitan dengan sifat apa. Konsepsi ini merupakan teori yang dipergunakan orang ketika membentuk kesan tentang orang lain. Konsep ini tidak pernah dinyatakan. Nah, ini teman-teman kalau dari kalimatnya mungkin agak sulit kita pahami ya, tapi teman-teman tinggal fokus pada sifat apa berkaitan dengan sifat apa. Nah, tentu
tentu ada hubungan yang langsung ya. Misalnya Anda melihat ada anak yang sifatnya tertutup, pemalu, pendiam. Wah, ini pasti anaknya introvert yang sulit untuk didekati. Nah, teman-teman biasanya pikir juga kayak gitu ya. Karena diam, kemudian kayaknya di kelas juga pernah tuh ada yang bilang tuh, karena anaknya nih diam, suka duduk sendiri. Jadi sampai sekarang pun saya nggak bisa deket sama dia. Biasanya, padahal belum tentu juga dia introvert, tapi kalau diajak ngomong, disapa duluan, dia akan terbuka dan bisa bicara panjang lebar pada Anda. Nah, ini yang kita harus tahu semua ya. Nanti di belakang di buku Anda juga ada yang namanya Johari Window. Sebenarnya nampak ada perilaku yang nampak dari luar. Tapi kalau kita sudah mencoba dekat, ada loh perilaku-perilaku hal lain, kepribadian lain yang belum ditunjukkan pada Anda. Jadi silahkan Anda eksplor ya teman-teman Anda ini sifatnya seperti apa. Coba dekati, sharing, karena dengan kita bertemu dengan banyak orang, ngobrol dengan banyak orang, pengalamannya pun nambah. Ya, selain temannya nambah, pengalaman nambah, dan juga membuat kita gak bosan karena temannya itu-itu aja. Punya pandangan baru berkaitan dengan suatu hal, kayak gitu ya teman-teman ya. Terakhir ada atribusi, yaitu proses menyimpulkan motif, maksud, karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Bila melihat perilaku orang, kita tuh biasanya mencoba memahami apa yang menyebabkan ia berperilaku seperti itu. Misalnya ada teman ya, ada orang yang jarang tersenyum, kemudian di kelas itu kayaknya effort di kelas sangat ekstra. Setiap dosen mengatakan sesuatu, ini ada mahasiswa yang selalu angkat tangan, bertanya, memastikan apa itu maksudnya Bapak, apa itu maksudnya Bu. Kalau pendapat saya tidak begitu Bu, tapi begini-begini. Nah, ada juga yang suka bertanya gitu ya, mungkin Anda tahu ada teman-teman sekitar yang modelnya begitu. Ketika presentasi kelompok, sifatnya selalu tanya yang kesannya memojokkan. Anda bisa bertanya, kenapa sih anak ini mau cari muka ya? Kok selalu tanyanya kayaknya kesannya memojokkan, tanya terus. Nah, Anda sudah bilang mau menyimpulkan motif, melihat pada perilakunya. Jangan-jangan ini mau dilihat supaya mencolok nih, pengen cari perhatian, cari muka. Nah, teman-teman biasa katakan seperti itu ya. Tapi ada juga yang berpikir, wah, dia teliti nih ya. Kenapa ya dia bisa teliti itu, tapi kok saya enggak? Nah, ini juga ada pandangan yang berbeda ya. Ya, teman-teman, tentu ini ada proses atribusi ini membentuk kesan juga ya. Bagaimana kita menafsirkan motif apa yang dilakukan dari perilaku orang lain. Ini yang seringkali kita lakukan. Yes, proses pembentukan kesan semacam itu. Kemudian, ada kesan yang terbentuk dari beberapa faktor ini. Tapi kita pun ya, ini berarti pelajaran bagi kita, karena kita selalu dilihat oleh orang lain. Ya, Anda pasti banyak yang melihat sama teman-temannya, sesama mahasiswa, sama dosennya. Tentu Anda harus memberi kesan yang terbaik bagi orang dong. Tentunya Anda ingin diakui sebagai orang yang baik kan. Nah, teman-teman, di sini kita kesan itu ditunjukkan oleh petunjuk verbal dan juga non-verbal. Kemudian, tentunya Anda itu ingin masing-masing ingin menunjukkan diri yang baik di hadapan orang lain. Nah, di sini juga disebutkan bahwa untuk self-presentation perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah panggung setting, penampilan, dan gaya tingkah laku. Seperti saya dulu pernah singgung, ini beberapa kali saya singgung. Self-presenting, ini juga selain menunjukkan diri dalam kehidupan sehari-hari, juga pada saat presentasi. Mudah ya, presentasi. Apa yang kita lakukan, harus kita siapkan saat presentasi. Tentu pertama, settingnya, panggungnya. Kalau kelompok presentasi tentu sudah disiapkan ya, kursi atau meja untuk presenter. Kemudian audiensnya nanti duduknya gimana? Apakah duduk lurus kayak kelas biasa? Atau mau saya buat duduknya bentuk U, Bu, supaya kita bisa interaksi
biar suasana berbeda. Nah, itu juga panggung, setting. LCD-nya, Bu, saya siapkan. Kemudian saya menyiapkan selain itu tadi, saya juga siapkan pakai objek-objek, contoh-contoh benda. Saya tunjukkan bahwa beberapa objek benda untuk menunjang presentasi. Itu panggungnya. Kalau presentasi di kelas. Tapi kalau menunjukkan diri dalam kehidupan sehari-hari, setting ini apa ya? Ya berkaitan dengan peralatan ruang dan benda yang kita pergunakan. Kalau Anda mau menunjukkan sesuatu, Anda orangnya rapi, mungkin di kelas. Nah, Anda menunjukkan bahwa meja Anda selalu rapi. Kamar, ya, kamarnya kan cerminan dari diri nih. Biasa Anda kalau perfeksionis itu anaknya ya semua itu selalu presisi, selalu pada tempatnya, rapi. Ada juga yang sifatnya fleksibel, yang mudah. Pokoknya saya ingin kamar saya itu adalah tempat saya mudah mendapatkan sesuatu. Hal-hal yang sering Anda pergunakan lokasinya dekat dengan tempat duduk atau dekat dengan kasur kayak gitu. Itu panggung dan atau setting. Kemudian kedua, appearance, penampilan, pakaian dan aksesori. Ketika presentasi, tentu saya harap Anda adalah expert dalam hal materi dan juga nampak profesional. That's why saya minta pada Anda kalau presentasi itu kita belajar untuk bagaimana sih berpakaian, berpenampilan yang rapi. Supaya nggak kagok nanti kalau udah tingkat akhir, udah lamar-lamar kerja, nggak kaget bagaimana harus memilih baju, padu badan baju, karena sudah terbiasa di kelas komunikasi bisnis. Ya, ini yang bagi Anda yang mendengarkan nanti kelompok 3, 4, 5, saya harap punya dress code ya waktu presentasi. Tunjukkan gimana sih profesional itu dalam hal berpenampilan. Ya. Karena kalau Anda lakukan effort, dilihat sama teman itu nanti juga paham, yang itu bagus. Kalau ada yang bagus biasanya kan ditiru. Nah, siapa trendsetter di kelas 1E ini? Ya, kita lihat di kelas kita semester ini ya. Penampilan kalau presentasi itu. Kalau di kelas, kalau di kuliah, tentu penampilan dengan pakaian yang wajar dan pantas. Kalau ke kampus tentu memakai pakaian yang rapi, kemeja bergerah. Pakai celana sepatu tertutup. Kemudian dengan dandanan juga ya, dandanannya rambut disisir rapi, kemudian cuci muka. Kalau yang cowok-cowok saya rasa nggak pakai make up sama sekali ya. Coba kita tanya nanti ya di kelas ya. Atau kita tanya waktu diskusi nanti, apa produk yang mereka pakai. Kalau cewek, nah ini selain cuci muka, pasti udah bedak ya, biar nggak kulu-kulu katanya mahasiswi-mahasiswi ini. Udah pakai BB cream gitu ya, biar flawless. Kemudian pakai lip gloss biar nggak kelihatan pucat, Bu. Yes, itu juga bagus loh teman-teman. Karena kalau kita dandan kan menghargai orang yang kita temukan, yang lagi kita temui kayak gitu. Tapi juga jangan ngejudge bagi teman-teman, Bu, saya sukanya yang natural. Nggak pakai apapun. Pokoknya mandi bersih, udah layak lah ketemu orang. Yes, kita nggak boleh ngejudge kalau itu jelek juga ya. Semua punya style masing-masing. Kalau semuanya sama dan seragam kan jadi nggak ada yang menarik dong. Kemudian parfum ya pakai wangian karena Malang ini kan panas ya. Yes, Bu Ima pun merasa kalau udah motoran gitu jaketan panas sekali keringetan, tentu kita juga perlu parfum supaya orang lain nyaman ya. Terakhir yang juga sangat penting yaitu gaya tingkah laku atau manner. Menunjukkan cara jalan, duduk, bicara, dan sebagainya. Seringkali saya bilang ketika presentasi di depan, ketika sudah di depan itu sudah siap. The show already on. Ketika udah di depan dimulai itu Anda sudah benar-benar tampil dilihat oleh orang. Makanya kalau masih diskusi di depan, masih masih bermain-main, ada juga yang presentasi di depan tapi duduknya melorot sampai ke bawah kayak gitu lah. Kan kesannya jadi jelek, tidak profesional. Untuk Anda lihat ya kalau misalnya di TV lagi ada debat, terus tiba-tiba di depan Bapak Ibu calon presiden misalnya lagi debat. Giliran satu orang lagi ngasih opini, yang orang lain mainan HP. Terus Anda bilang, ini orang nggak menghargai ya, ini acara yang benar-benar krusial kok malah pegang-pegang HP. Itu browsing atau nyontek jawaban ya?
Nah, kayak gitu. Demikian juga saya kalau di kelas saya himbau ya bagi teman-teman, kalau lagi presentasi, kurangilah penggunaan HP itu. Mungkin Anda simpan materi di situ, tapi kalau saya rasa kok kesannya kurang oke. Karena kalau misalnya ada pertanyaan, Anda pegang HP, walaupun Anda cuma melihat presentasi Anda yang tadi, tapi pegang HP kesannya, jangan-jangan browsing jawaban nih. Saya nggak mau lah kalau browsing jawaban. Maunya kita diskusi, pendapat Anda bagaimana, nanti saya bilang pendapat saya. Kayak gitu. Jadi teman-teman, harapan saya ya, di kelas manapun, kurangi penggunaan HP saat presentasi. Terutama saat di kelas ya, kita langsung aja saat di kelas. Kalau Anda butuh catatan, silakan tulis. Catatan itu membawa kertas. Anda membawa cue card, notes saat presentasi, boleh. Dan juga masih terlihat profesional ketika Anda bawa kertas kecil gitu ya, daripada bawa HP kemudian Anda sibuk scrolling. Kemudian gaya bertingkah laku yang lain. Teman-teman, saya harap ketika di kelas pun, dimanapun, bertingkah laku yang baik ya pada siapapun. Mau ke mahasiswa, teman-teman mahasiswa, senior, dosen, ya dosennya muda, tua, tetap harus sopan dan ramah. Mungkin sekarang Anda nggak bisa salim gitu ya. Silakan tunjukkan dengan tunduk. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, gitu. Dan juga senyum. Kemudian di kelas, tunjukkan bahwa Anda memperhatikan. Pastikan bahwa ketika di kelas benar-benar pergunakan waktunya full untuk belajar, supaya nanti keluar dari kelas kita bisa istirahat, nggak balik lagi buka buku lagi. Itu yang sering saya katakannya, bertingkah laku. So, ada 3 hal, yaitu panggung, penampilan, dan juga gaya tingkah laku. Sebab selanjutnya adalah konsep diri. Kita tuh harus mengamati diri kita ya, menilai bagaimana diri kita sendiri. Konsep diri ini adalah gambaran dan perasaan kita tentang diri kita. Fisik, sosial, psikologi. Tentu Anda bisa menilai bagaimana fisik Anda, bagaimana sosial Anda berinteraksi dengan orang. Terakhir, yang paling penting, psikologi. Bagaimana sih karakter kita, kepribadian dan emosional kita. Nah, ini penting disadari setiap manusia ya, bagaimana Anda menilai diri sendiri. Apakah karakter Anda yang Anda tunjukkan tadi, Anda pun sudah tahu. Jangan-jangan bilang, oh saya tuh dermawan. Padahal orang-orang bilang, pelit banget sih, saya minta sesuatu aja nggak pernah dikasih. Saya pinjam nggak pernah diberikan. Nah, tentu harus ada kesamaan antara dua hal tersebut ya. Bagaimana kita menilai diri kita, dan juga bagaimana orang menilai. Nah, itu berkaitan dengan komponen konsep diri ini, yaitu citra diri atau self-image. Gambaran tentang dirinya yang berasal dari orang lain. Bagaimana Anda menilai dosen A, dosen B? Bagaimana Anda melihat mahasiswa A ini? Anda melihat, oh dia sebagai orang yang ramah, kemudian baik hati, nggak sombong gitu. Kemudian bagian kedua, harga diri atau self-esteem. Bagaimana seorang menilai dirinya sendiri? Kalau kita tadi melihat mahasiswa A tadi adalah orang yang sabar, ramah, kayak gitu. Tapi mahasiswa tersebut menilai dirinya sendiri, saya tuh sebenarnya nggak sabaran, saya udah ketem-ketem mau membalas. Nah, harga diri berbeda. Bayangkan pada diri Anda, self-image. Orang melihat bahwa Anda ini nakal. Orang bilang bahwa Anda itu terlalu hiper di kelas. Misalnya kayak gitu. Padahal kita sendiri, saya nggak maksud ke saya kayak itu, tapi saya ingin memberikan respon, selalu memberikan respon pada orang lain. Makanya orang bilang itu saya selalu reaktif. Nah, ini berarti ada dua penilaian ya, bagaimana orang menilai diri kita, self-image, dan bagaimana kita menilai diri kita sendiri, self-esteem. Kemudian, subbab selanjutnya, ini belum begitu dijelaskan yang lalu ya, atraksi interpersonal. Atraksi, ya, attract, tertarik, yaitu meramalkan arus komunikasi interpersonal yang terjadi dengan cara mengetahui siapa tertarik pada siapa dan siapa menghindari siapa. Kalau istilah di buku mungkin juga sulit teman-teman pahami ya. Jadi ada hal-hal yang membuat
seseorang bisa tertarik pada orang lain, biasanya apa ya? Nah, ini kita bahas satu-satu dulu faktor-faktornya ya. Pertama, kesamaan karakteristik personal. Biasanya orang yang punya kesamaan dalam nilai, sikap, keyakinan, tingkat sosial ekonomi, agama, ideologis cenderung saling menyukai. Ya, tentu Anda biasanya, nah, ini beberapa waktu yang lalu di pemilihan pimpinan daerah. Waktu Anda tanya sama teman, kamu milih nomor berapa? Nomor 1, 2. Oh, saya milih nomor 3. Oh, saya juga 3. Sama dong kita. Nah, biasanya kalau ada kesamaan, Anda akan merasa lebih dekat karena punya pandangan yang berbeda. Kemudian, yang tingkat ekonominya sama. Biasanya kalau yang dari tingkat ekonomi rendah, minder banget kalau bergaul sama yang ekonomi tinggi. Biasanya ketemu sama yang sama-sama gitu, yang biasa-biasa aja. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Biasanya yang punya kesamaan cenderung saling suka. Kemudian kedua, tekanan emosional. Biasanya orang itu dalam keadaan yang mencemaskan atau dalam keadaan yang memikul tekanan emosi, ia akan saya ulangi lagi, ketika lagi ada dalam keadaan mencemaskan, biasanya ia akan menginginkan kehadiran orang lain. Ini diri saya sendiri yang jadi contoh. Saya pernah di tes psikologi. Tes tersebut ya cuma memilih manakah yang paling dekat dengan diri Anda. Saya jawab jujur lah, seperti ya pendapat saya seperti apa. Ada hal-hal yang mirip-mirip, tapi pilih yang paling mendekati dirimu. Hasilnya ditemukan bahwa saya itu orangnya suka bekerja sendiri, tapi ketika ada tantangan, ada masalah, cenderung mencari bantuan orang lain. Nah, ini cocok banget sama hal ini ya. Tentu teman-teman ketika Anda sedang susah, Anda mengalami masalah, tentu akan mencari bantuan. Nah, inilah bisa tertarik pada kehadiran seseorang ketika kita dalam keadaan emosi yang kurang stabil atau yang kita ada masalah. Ketiga, harga diri yang rendah. Lah, bagaimana ceritanya harga diri rendah kok membutuhkan orang lain? Ya, ketika kita merasa harga diri itu direndahkan oleh orang lain, kita tuh jadi merasa ingin mencari perhatian dari orang yang lain lagi. Biasanya orang yang rendah diri ya, nggak pede kayak gitu. Bukan rendah hati, beda. Rendah diri itu nggak pede dengan keadaan masing-masing. Cenderung untuk mencari dukungan, support dari orang lain. Ya. Terakhir, isolasi sosial. Manusia itu kan makhluk sosial ya. Mungkin mereka tuh bisa untuk hidup sendiri selama beberapa waktu. Tapi nggak dalam waktu yang lama. Karena ada kecenderungan untuk kangen dan menginginkan kehadiran oleh orang lain. Makanya belakangan ini ketika ada virus, banyak yang ada berita ya bahwa di Italia itu ada seorang yang lagi di karantina karena dicurigai sedang mengidap penyakit tersebut. Kemudian melarikan diri karena nggak tahan, sudah berapa lama nggak ketemu dengan orang-orang yang dikasihi. Dia kabur. Kemudian dia jadi buron juga karena takutnya menulari orang lain. Isolasi sosial. Ketika kita sendiri mungkin kita senang, tapi nggak akan bertahan lama karena dengan berjalannya waktu kita pun jadi merasa kangen berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Kemudian ada hal-hal lainnya. Ini faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Teman-teman, ini kalau kata-katanya mungkin teman-teman sulit, tapi gampangnya ya. Hal-hal apa sih yang membuat kita tertarik pada seseorang? Atau hal-hal apa yang membuat orang lain itu tertarik pada diri kita? Satu, daya tarik fisik. Ya tentu Anda suka ya pada orang yang penampilannya cantik atau ganteng. Laki-laki relatif, tapi Anda suka. Yang cewek-cewek dari kemarin tuh suka. Kalau saya ngomongin drama Korea, saya ngomongin Lee Min Ho. Karena cakep gitu ya, karena ganteng. Jadi kita suka. Yang cowok-cowok ini suka banget sama Isyana. Udah laku gitu katanya di kelas ya. Karena mbaknya cantik gitu. Ya biasanya kita suka pada orang yang kita anggap berpenampilan menarik. Makanya Anda juga harus berpenampilan menarik gitu loh. Walaupun relatif, tapi kalau nggak mandi ya siapa yang suka? Jadi tolong perhatikan penampilan diri supaya orang juga suka pada Anda. Kedua, ganjaran atau reward. Kita tuh suka pada orang yang sering memberikan
ganjaran. Ganjaran itu artinya bantuan, dorongan moral, pujian. Nah, tentu kalau ada orang yang suka memuji kita, kita juga senang berbunga-bunga. Kok ada dosen yang selalu ngasih nilai bagus, ngasih nilai 100A, tentu kita senang ya. Nah, teman-teman, biasanya kalau dikasih uang kayak gitu sama orang tua, ya kita senang gitu ya. Ada ganjaran. Oh, bukan orang tua ya teman-teman ya. Ada yang bilang, ada yang komen, bukan orang tua. Biasanya Pak D, Bude yang suka kasih uang, kita seneng kayak gitu. Soalnya kalau orang tua sering dimarahinya ya. Oke, terus reward itu tadi ya. Ketiga, familiarity. Yaitu familiarity sama kedekatan saya gabung ya. Familiarity itu kalau hal yang sering kita lihat, familiar. Hal yang sering kita lihat tuh misalnya karena rumahnya dekat kayak gitu. Atau duduknya sering dekat, sering ketemu. Emang temannya dari lama. Biasanya itu pun kita juga akan lebih tertarik. Ada yang komen lagi, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino ya, karena terbiasa ya. Oh, ada yang bilang Witing Tresno Jalaran Soko Glibet katanya. Nah, kata Aurel ya. Jadi katanya kalau tumbuhnya rasa cinta itu karena terbiasa untuk bertemu. Di kelas sering ketemu lama-lama, anak ini baik sekali. Sepertinya saya cocok dengan dia. Nah, ini nih. Familiarity. Kedekatan juga biasanya kalau rumahnya deket, sering jalan atau pulang bareng, sering ketemu, itu tadi ya, makanya akan lebih tertarik. Sama terakhir, competence. Tentu kita akan suka ya pada orang yang punya kemampuan lebih baik daripada kita. Tentu kita senang kalau ada orang yang pintar, suka ngajarin. Kalau kita sendiri orangnya minderan gitu, ada orang yang ramah, suka berbicara, atraktif, talkative juga. Tentu kita akan senang, dia kok keren ya bisa ngomong di depan umum, sedangkan saya tuh kalau ngomong di depan umum rasanya gemetaran. Tentu kita akan lebih tertarik pada orang yang kemampuannya lebih tinggi daripada kita. Nah, itu ada 5 hal ya teman-teman yang membuat kita tertarik pada seseorang. Kalau Anda sekarang lagi naksir si doinya, kira-kira yang membuat Anda tertarik tadi apa ya? Coba difikirkan, nanti tolong tulis ya di kolom komentar. Kalau menurut Anda, faktor situasional yang mempengaruhi Anda tertarik pada seorang itu apa? Saya cek satu-satu loh ya. Kemudian, hal terakhir, ini sudah teman-teman, saya langsung ke bagian terakhir yang kemarin belum begitu dijelaskan. Jadi di Hippocrates itu membagi kepribadian dalam 4 watak. Sebenarnya ada beberapa pembagian ya, ada beberapa ahli yang membagi berdasarkan kotak-kotak tertentu. Cuma kali ini kita pelajari satu ini ya, satu ini yang paling umum. Paling umum ada yang diketahui atau dipelajari gitu. Ada juga yang lain, versi lain. Nanti teman-teman akan saya tugaskan untuk mencari yang versi lain. Next meeting. Bahwa ada misalnya alpha. Teman-teman tahu nggak sih alpha? Di film ya, saya lihat animasi waktu itu. Ada serigala kelompok alpha, kelompok pemimpin yang pemburu, yang perfeksionis ingin. Sebenarnya mirip dengan personality plus. Yang semacam itu, alpha tersebut adalah muncul di bagian nomor 2 koleris yang kuat. Nah, sebenarnya sama ya. Jadi kembali lagi ke 4 watak ini, manusia itu terdiri dari 4 watak ini. Jadi Anda semuanya mempunyai 4 hal berikut. Tinggal bagian mana sih yang paling menonjol, kayak gitu. Nggak bisa 4-4-nya menonjol semua. Mungkin iya, tapi jarang sekali ya. Kita punya 4 hal ini. Kemudian bagian mana yang menonjol, kemudian pada situasi tertentu akan bagian mana yang jadi menonjol. Satu-satu mulai dari sanguinis populer. Kata udah populer. Ini ciri khasnya adalah emosional dan demonstratif, yang biasanya membuat suasana menyenangkan, terbuka, suka bicara, punya humor yang hebat, terus punya rasa ingin tahu, periang dan penuh semangat, lugu dan polos, mudah diubah, berhati tulus, kekanak-kanaan, dan juga optimis. Nah, bagi Anda kemarin di pertemuan awal, kalau nggak salah saya udah tanya, siapa sih di kelas Anda yang
paling bikin mood atau suasana di kelas? Ya, angkat tangannya ke atas semuanya, kemudian dalam hitungan ketiga tunjuk orang tersebut. Ya, 1, 2, 3. Anda semua nunjuk si Agung tuh, si Yudi. Bener ya waktu itu ya. Kemudian ada juga yang nunjuk Maivia kalau nggak salah. Ada yang nunjuk Hening. Nah, orang-orang ini katanya orang-orang yang bikin mood, bikin ketawa di kelas. Ini adalah orang-orang tipe sanguinis. Tapi juga ada tipe-tipe tertentu yang melambangkan tipe ini. Tipe yang nggak mau repot. Tipe yang mau happy-happy, yang suka party, tipe pemimpin pesta. Ini adalah tipe-tipe sanguinis ya, yang suka happy kayak gitu. Ya, bagaimana? Anda punya cara itu, punya sisi itu kan? Tentu dalam diri Anda ingin diperhatikan, ingin tampil di depan, dilihat orang banyak. Nah, ini tipe yang sanguinis banget. Tipe kedua adalah koleris yang kuat. Kata-katanya koleris, kuat, ada kata kuat. Berarti berpendirian yang teguh, kayak tipe pemimpin. Yes. Orang yang dinamis, memimpin, orientasi pada tujuan, bebas mandiri. Yakin, tegas, nggak emosional. Dia tahu, dia merasa akan beres kalau saya yang pimpin. Dinamis, aktif. Berkemauan kuat. Nggak emosional, nggak mudah patah semangat. Bisa menjalankan apa aja. Kalau si Agung kemarin bilang, Mas Ambon, Virsa kayak gini, tipe-tipe pemimpin. Tapi, lihat, coba cek dalam diri Anda. Anda juga punya kan rasa pede itu, bahwa kalau saya pimpin, pasti akan beres. Saya punya jiwa kepemimpinan. Kayak waktu ngegame, misalnya ngegame, Anda dikasih tugas. Anda pun juga ingin menyelesaikan. Enggak, gini loh, pakai caraku. Ini loh, caraku kayak gini. Itu, ada sisi koleris juga dalam diri kita. Ketiga, pragmatis yang damai. Kalau Agung kemarin bilang, ya kita semua ini kan damai gitu ya. Wah, ada yang nggak suka kalau dibilang pragmatis. Karena pragmatis itu bagusnya orangnya damai, mudah diajak bergaul, rendah hati, diam, tenang, sabar, konsisten. Wah, pandai menyembunyikan emosi. Ya, pokoknya nggak usah bikin huru-hara lah. Kita yang fine-fine aja, kita slow-slow aja. Tapi ada sisi jeleknya, orang yang nggak mau dibilang pragmatis. Karena pragmatis itu nggak mau usaha. Ya, wes ngene, ya wes syukur. Ya, gini aja saya pun udah seneng kok, nggak apa-apa. Ya, adanya juga gini, mau gimana lagi. Ini adalah sisi jeleknya pragmatis. Nggak mau usaha, nggak ada effort untuk bekerja lebih. Kalau saya pun juga dibilang agak nggak suka kalau dibilang pragmatis. No, saya mau yang lebih ini dong, saya nggak mau yang biasa dong. Kalau mau jadi orang, saya pun harus punya warna. Kalau bisa saya jadi trendsetternya, saya nggak mau ngikutin doang. Nah, kadang-kadang ada yang katakan kayak gitu. Tapi teman-teman bagusnya nih kalau biasanya di situasi yang panas, dia yang akan muncul mendamaikan suasana. Sudah, sabar. Gini aja bagaimana, kayak gitu. Ya, ada sisi positif dan negatifnya ya semua ya. Tadi yang belum disebutin sisi negatifnya apa tuh? Saya ulangi lagi ya, kalau sanguinis sih negatifnya yang suka party, yang nggak suka diem, nggak serius kadang-kadang. Nah, ini suka kalau mood lagi jelek, tiba-tiba dia heboh sendiri, nggak tahu suasana jeleknya. Koleris, kalau sifat jeleknya, dia tipe pemimpin keras, kadang-kadang nggak kejam ya, nggak tahu ampun, nggak melihat, nggak peka sama perasaan orang lain. Waktu orang lain udah lelah, capek, dia itu juga nggak peka, yang masih, nggak, kamu harus kerja ini dan itu, deadline, kerja deadline ini itu. Biasanya kayak gitu ya. Bu Ima termasuk yang mana, guys? Mungkin yang melankolis ya, Kita pelajari dulu yang melankolis. Ayo. Orang pendiam, tidak menuntut, suka menyendiri, analitis, serius, tekun, jenius, kreatif, filosofis, perasa, suka berkorban, penuh kesadaran, idealis. Beberapa hal, yes. Mungkin iya. Teman-teman, kalau kata melankolis, kita sendiri yang masuk di pikiran kita, mungkin yang datang pertama adalah lagu-lagu yang slow, mendayu-dayu, mellow gitu. Melankolis. Tapi sebenarnya maknanya yang asli adalah orang pendiam, tidak menuntut, menyendiri, analitis. Jadi selalu berpikir kritis. Orang yang diam, ketika ada sesuatu dia akan diam, meneliti dulu ya, menganalisis dulu apa yang terjadi,
kemudian baru bertindak. Biasanya mikir dulu untuk ngambil keputusan tuh biasanya lama negatifnya ya. Jadi melankolis itu orangnya yang analitis, meneliti. Anda suka ya kalau lagi di mana, lagi di tempat umum kemudian melihat orang lain, ini dari penampilannya, dandanannya dia gimana, sikapnya dia gimana, kemudian Anda menimbulkan, oh orang ini jangan-jangan kayak gini. Itu sisi melankolis kita ya, mungkin yang lagi bekerja ya. Kalau negatifnya, orang yang kayak gini ini lama ngambil keputusan. Terus terlalu soft, terlalu perasa. Padahal kita maksudnya bukan pada suatu hal dia nanggapnya negatif terus. Bisa jadi sisi negatifnya itu. Jadi teman-teman tahu ya 4 hal ini, sisi positif dan negatifnya. Coba Anda nih kalau saya tanya ya, Anda termasuk yang mana ya? Nggak harus satu teman-teman, ada kombinasi dua. Biasanya kita bilang dua. Jadi kalau Bu Ima, kalau saya menilai diri saya sendiri, pertama yang muncul adalah koleris, melankoli. Yes. Yang paling muncul itu yaitu punya karakter yang kuat gitu, tapi suka perasa juga. Yang kalau ada orang atau orang lain ya berperilaku seperti itu, jangan-jangan lagi ngomongin saya tuh. Jangan-jangan lagi ini ya, kayak misalnya kayak gitu. Atau misalnya Bu Ima ini yang modelnya adalah sanguinis koleris. Pertama yang pengen heboh dulu. Kemudian didukung dengan sifat memimpin. Atau melankolis pragmatis, memang pendiam yang suka damai ya. Biasanya ada gabungan dari dua. Ya, biasanya ada dua hal yang paling menonjol. Coba teman-teman periksa diri Anda. Kalau diri Anda masuk yang mana ya? Tulis dua. Yang paling menonjol dulu, kemudian runner up-nya kedua. Kalau Anda pikir yang menonjol hanya satu, misalnya sanguinis aja, yang lainnya tidak begitu menonjol, juga tuliskan ya. Silakan tulis di kolom komentar Anda, tambahan yang tadi. Kalau menurut pendapat Anda itu personality-nya yang mana? Terus coba ya, sekarang nggak usah ditulis di kolom komentar, tapi coba menilai teman-teman Anda. Berarti kalau teman saya yang ini gimana ya? Kalau Aneka kayak gimana ya? Danis kayak gimana? Galuh, kemudian Uswa. Nah, tolong teman-teman teliti itu personality plus. Kenapa sih ini penting? Karena tahu ya watak itu ada kelebihan dan kelemahan. Kita udah bahas tadi. Kalau kita sudah tahu watak kita apa, tentu tahu kelebihan kita apa, pasti jadinya tahu dong kelemahan kita apa. Kalau sudah tahu kelemahannya apa, ya biar bisa diperbaiki supaya kita bisa memperbaiki diri, mendekati sosok sempurna. Jadi nanti teman-teman coba juga bisa cek ya, kalau tanya temannya, kalau menurutmu saya tuh gimana sih? Jadi yang harus saya perbaiki apa? Coba tanyakan kayak gitu ya. Jadi tugasnya dua ya, tulis di kolom komentar ya pendapat Anda tentang dua hal yang saya sebutkan di video ini tadi. Saya nggak mau bilang lagi apa, kalau Anda nggak inget, cuma skip doang videonya, balik lagi dengerin dari awal. Oke, itu tadi penjelasan dari saya teman-teman ya, semoga bisa membantu. Nanti kita akan buka diskusi ya, kolom diskusi, entah saya pikirkan dulu pakai cara apa. Silakan teman-teman ditulis dulu kalau ada pertanyaan, kita akan diskusi di selanjutnya. Oke, that's all for today. Bye-bye. Stay safe ya, jangan sakit.